Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jawarotu Nafisa dengan NIM 2019-210240. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan metode perencanaan kebutuhan SDM. Metode tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode kualitatif dan yang kedua yaitu metode kuantitatif. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat metode kualitatif. Pertama yaitu pengertian. Definisi dari metode kualitatif didasarkan pada pendapat dan pengalaman manajer. Jenis analisa ini mencakup perasaan, intuitif manajer untuk masalah tersebut dan lebih bersifat seni daripada ilmiah. Jika manajer telah memiliki pengalaman dengan masalah-masalah yang serupa atau jika masalah itu relatif sederhana, maka metode kualitatif ini adalah dasar dan keputusan akhir yang bisa diambil. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian kualitatif. Tujuannya yaitu adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Penelitian kualitatif ini tidak melakukannya tidak dengan pengujian menggunakan metode statistik. Contoh dari penelitian kualitatif ini seperti wawancara. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat penelitian kualitatif. Manfaat dari penelitian kualitatif ini yang pertama yaitu untuk menyempurnakan praktik. Yang artinya hasil dari penelitian kualitatif adalah deskripsi serta analisis tentang kegiatan dan juga peristiwa-peristiwa penting. Masukan yang sangat penting untuk menyempurnakan praktik adalah beberapa studi kasus yang dilakukan secara terpisah pada kurun waktu yang berbeda terhadap fokus masalah, kegiatan, dan program yang sama. Hasil dari penelitian kualitatif akan memiliki nilai yang lebih tinggi dari penelitian kuantitatif jika hasil dari penelitian kuantitatif bersifat mendalam dan juga rinci. Sumbangan yang kedua yaitu sumbangan dalam menentukan kebijakan. Maksudnya, sumbangan dari hasil penelitian kualitatif dapat bermanfaat bagi perumusan, implementasi, serta perubahan kebijakan. Manfaat yang ketiga yaitu sumbangan untuk studi-studi khusus, yang artinya bermanfaat untuk meneliti studi khusus yang tidak bisa diteliti dengan penelitian biasa. Misal, penelitian yang dilakukan pada orang sibuk hambatan bahasa, topik yang rahasia atau kontroversial, dan beberapa penelitian yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan penelitian kuantitatif atau statistikal. Jadi, alat utama metode penelitian kualitatif ini yaitu pengumpulan data berdasarkan pengamatan dan wawancara. Selanjutnya yaitu sifat perencanaan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama yaitu antisipasi kondisi lingkungan. Untuk itu juga diperlukan adanya data-data pendukung, seperti contohnya hasil audit SDM, kemudian adanya replacement atau restaffing, juga termasuk suksesi, yang artinya adalah proses mengisi posisi manajerial yang ada dari kandidat-kandidat potensial yang ada, diikuti dengan proses pembekalan kandidat untuk siap dalam mengisi posisi yang dibutuhkan. Nah, dari situ diketahui adanya jabatan yang kosong. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Genda Arofia Afrovita dengan NIM 2019-210319. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian, manfaat, tujuan, dan karakteristik dari metode kualitatif perencanaan sumber daya manusia.
Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode kuantitatif. Metode kuantitatif dilakukan untuk memprediksi jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Metode ini hanya dapat digunakan apabila organisasi atau perusahaan memiliki data kuantitatif yang lengkap, sesuai dengan banyaknya variabel. Variabel yang pertama adalah jumlah sumber daya manusia atau jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan selama beberapa tahun sebagai prediktor. Perencanaan metode kuantitatif ini merupakan perencanaan mengenai jumlah tenaga kerja, beban kerja, laba penjualan, dan sebagainya yang dapat dihitung dengan kuantitatif. Oleh karena itu, manfaat dari metode kuantitatif ini yaitu dapat dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan sumber daya manusia di suatu perusahaan. Tujuan metode kuantitatif ini adalah untuk menghitung rancangan sumber daya yang ada di sebuah perusahaan agar operasionalnya berjalan dengan lancar dan sesuai perhitungan. Contohnya, metode kuantitatif adalah perhitungan laba atau rugi perusahaan terhadap sumber daya manusianya. Seperti di sebuah perusahaan, seharusnya cukup dengan 30 karyawan saja untuk mengerjakan proses produksi. Namun, dalam perusahaan itu terdapat 40 karyawan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian karena tingkat beban yang ditanggung perusahaan lebih besar daripada tingkat produksi atau penjualannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik metode kuantitatif permintaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, metode kuantitatif cocok digunakan untuk perusahaan berskala besar dan menengah karena jumlah dan jenis jabatan atau pekerjaan cukup banyak dan bervariasi. Misalnya, setiap tahun terdapat permintaan sumber daya manusia yang tiba-tiba di luar perencanaan karena beberapa sebab atau alasan seperti resign maupun pensiun, sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan atau pekerjaan. Hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat mengurangi produktivitas dari penjualan. Maka harus segera diisi dengan mencari sumber internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, metode kuantitatif memerlukan atau hanya dapat digunakan apabila data kuantitatif dari variabel lain diasumsikan berkorelasi dengan atau berpengaruh pada prediksi permintaan sumber daya manusia. Misalnya, untuk prediksi diperlukan data sumber daya manusia sebagai prediktor dan data produksi atau data penjualan atau laba sebagai kriterium. Selama 12 atau 13 tahun yang lalu, di dalam dokumentasi atau SIM di lingkungan organisasi atau perusahaan yang akan diprediksi dan memprediksi kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, ada prediksi permintaan sumber daya manusia secara kuantitatif hanya akurat dilakukan dalam kondisi lingkungan bisnis normal, dalam artian tidak dalam kondisi krisis ekonomi atau krisis moneter, dan pasar tenaga kerja yang stabil. Yang keempat, prediksi kuantitatif harus diiringi dengan prediksi kualifikasi sumber daya manusia secara akurat agar dapat diperoleh dan dipertahankan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Karena teknik perhitungan kuantitatif memiliki keterbatasan, dan keterbatasan itu dapat ditutupi dengan perhitungan kualitatif. Jadi, setelah dihitung dengan metode kuantitatif, maka dilakukan analisa dengan metode kualitatif. Yang kelima, tidak ada teknik di dalam metode kuantitatif dan juga metode kualitatif yang terbaik.
karena setiap teknik dan metode memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, terutama antara metode kuantitatif dan kualitatif, sehingga keduanya dapat dipergunakan bersama-sama agar saling mendukung dan saling mengisi satu sama lain. Yang keenam, untuk prediksi dalam kondisi normal dapat dilakukan dengan predik setiap tahun sebagai rencana operasional pada tahun tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elsa Syafira Yuniarensya dengan NIM 2019-210326. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik prediksi metode kuantitatif. Dalam metode kuantitatif terdapat beberapa teknik, yaitu antara lain teknik rata-rata bergerak, teknik eksponen penentu, trend projection, regression. Nah, teknik rata-rata bergerak adalah garis yang didapat dari perhitungan harga sebelum hari ini, yang menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu pasar dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya yaitu teknik eksponen penentu, yaitu suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat pada data terbarunya, sehingga data-data terbaru tersebut akan mendapatkan bobot yang lebih besar. Lalu adanya trend projection, yaitu metode peramalan yang menyesuaikan sebuah garis tren pada sekumpulan data masa lalu dan kemudian diproyeksikan dalam garis untuk meramalkan masa depan. Dan yang terakhir adanya regression, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Terima kasih. Teknik matrik peluang atau probability matrix adalah teknik ini digunakan untuk mendayagunakan SDM yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien, terutama untuk jabatan utama yang strategis sifatnya dalam melaksanakan program bisnis secara operasional. Untuk itu harus dibuat tabel atau daftar yang menggambarkan peluang promosi, pensiun, berhenti atau keluar, pindah, dan rekrutmen. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ragil Firmansyah dengan NIM 2019-210444. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang metode kuantitatif. Yang pertama, ada teknik matrik peluang dengan pengaturan waktu. Memperkirakan kebutuhan SDM perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Dengan menggunakan teknik ini, manajer akan lebih mudah untuk mengatur kebutuhan kerja karyawan agar lebih bisa memaksimalkan kinerja SDM yang dimiliki. Melalui teknik matrik peluang dengan pengaturan waktu ini, SDM dapat mengukur atau memperhitungkan peluang kemungkinan-kemungkinan waktu yang dibutuhkan SDM-nya dalam menyelesaikan tugasnya ataupun dalam mengukur waktu kerja SDM yang baik. Selanjutnya ada teknik matriks peluang sederhana. Perubahan acak yang memperoleh semua harganya dengan peluang yang sama dan disusun persegi yang terdiri dari angka, simbol, atau ekspresi yang diatur dalam baris kolom di mana ditafsirkan dalam cara tertentu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Erindi Ferdiana Nilasari dengan NIM 2019-210484. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu metode kuantitatif. Saya akan menjelaskan tentang teknik simulasi. Teknik simulasi adalah teknik yang untuk mempresentasikan atau meniru kondisi real suatu sistem nyata dalam bentuk bilangan atau simbol, dan dengan memanfaatkan program komputer sehingga menjadi mudah untuk dipelajari. Teknik simulasi digunakan sebelum sebuah sistem dibangun untuk mengurangi kemungkinan kegagalan dan untuk
menghilangkan kemacetan tak terduga dan untuk mencegah under atau over pemanfaatan sumber daya dan untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Sehingga teknik simulasi dapat didefinisikan sebagai program yang dibangun dengan model matematika berdasarkan pada sistem aslinya. Dan yang selanjutnya yaitu teknik prediksi regresi linear ganda, yaitu digunakan untuk memprediksikan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan mendatang dan dihubungkan dengan target yang ingin dicapai. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dion Anugrah Perdana dengan NIM 2019 210494. Di sini saya akan menjelaskan tentang model makro dan semi makro. Proses semi makro. Yang pertama ialah model makro. Model makro adalah stokastik yang menggambarkan urutan kejadian atau keadaan yang mungkin terjadi, di mana probabilitas setiap kejadian bergantung pada subset dari suatu kejadian sebelumnya. Model tergantung berguna dalam analisis data sekuens biologis seperti yang berasal dari eksperimen sequencing gen dan protein. Probabilitas perubahan keadaan dari suatu nukleotida atau residu asam amino secara berurutan seringkali dapat diturunkan dari pengamatan eksperimental dan digunakan untuk menghitung kemungkinan menemukan keadaan tertentu. Model makro memiliki order mewakili jumlah status sebelumnya yang dipertimbangkan saat menentukan probabilitas suatu selanjutnya. Laporan ini akan berfokus pada rantai makro order pertama, di mana probabilitas suatu status masa depan hanya bergantung pada status saat ini. Termasuk akan menjadi matriks awal dan transisi hipotesis yang akan digunakan untuk menghasilkan diagram transisi model makro. Sumber daya ini kemudian akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana distribusi status berubah karena jumlah langkah atau jumlah sampel rantai makro meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses semi makro. Proses semi makro setara dengan proses pembaruan makro dalam banyak aspek, kecuali bahwa keadaan ditentukan untuk setiap waktu tertentu dalam proses semi makro, tidak hanya pada waktu lompat. Oleh karena itu, proses semi makro merupakan proses stokastik aktual yang berkembang dari waktu ke waktu. Proses semi makro diperkenalkan oleh Levy pada tahun 1954 dan Smith pada tahun 1955. Pada tahun 1950-an dan diterapkan dalam teori antrian dan teori reliabilitas. Selanjutnya ialah rencana kebutuhan SDM dari internal. Yang pertama ialah inventory keterampilan, yaitu catatan yang berisi kompetensi karyawan, termasuk minat dan karir karyawan. Selanjutnya poin kedua dan ketiga dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizkika Ayu Amelia dengan NIM 2019-210496. Saya akan menjelaskan rencana pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dari internal. Untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, maka optimalisasi pencarian dari internal menjadi bagian yang paling penting dan harus mendapatkan perhatian. Prediksi ketersediaan internal ada 3, yaitu inventory keterampilan, bagan penggantian personil, dan kartu penggantian personil. Inventory keterampilan sudah dijelaskan oleh rekan saya akan menjelaskan tentang bagan penggantian personil. Bagan penggantian personil adalah catatan dalam bentuk bagan yang berisi tentang kinerja dan kemungkinan untuk pengembangan karir atau promosi. Sedangkan kartu penggantian personil adalah kartu yang disiapkan untuk setiap posisi yang memperlihatkan kemungkinan pengganti dan kualifikasi yang dimiliki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik yang digunakan
metode kualitatif. Teknik dengan menggunakan metode kualitatif yang banyak dipakai adalah teknik Delphi, di mana proses dalam kelompok yang melibatkan interaksi antara peneliti dan sekelompok ahli terkait topik tertentu. Biasanya melalui bantuan kuesioner. Metode ini digunakan untuk mendapatkan konsensus mengenai proyeksi atau tren masa depan menggunakan proses pengumpulan informasi yang sistematis. Metode ini berguna pada saat pendapat dan penilaian dari para ahli dan praktisi dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Ini akan sangat berguna ketika para ahli tidak bisa dihadirkan pada saat yang sama. Menurut Schutz dan Hall pada tahun 1973, metode ini mengumpulkan penilaian tentang hal yang kompleks ketika informasi yang tepat tidak tersedia. Teknik Delphi terdiri dari dua jenis, yaitu teknik kelompok besar atau large group dan teknik kelompok kecil atau nominal group techniques. Teknik kelompok besar yaitu teknik yang dilakukan dengan menghimpun masukan tentang cara memprediksi dihubungkan dengan kondisi organisasi atau perusahaan dari para ahli dan atau pakar yang berpengalaman dalam bidang sumber daya manusia dan dalam bidang bisnis yang relevan. Sedangkan teknik kelompok kecil yaitu teknik yang dilakukan melalui diskusi secara bertatap muka antar sejumlah kecil para ahli atau expert dalam bidangnya masing-masing di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan untuk memprediksi permintaan sumber daya manusia di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.